Tolong kameranya dibuka. Mas Solihil Akmal, tolong dibuka Kerja Mas itu, Pak. kameranya. Jauhar Muafak. Oh, tidur Mas, kok tambah lemu? Enggak, sama aja. Sinyal Sibuk apa Pak. Mas? Kerja, Pak. Hah? Kerja. Kerja? Oh, dikira di pondok, enggak ya? Dan Kerja di mana? Sate Anteng pasar. Apa itu? Di bidang apa itu? Jualan jual di pasar. Oh, Jualan. Mas Solihil Akmal. Ini nggak ada orangnya, ini tidur lagi ini. Hah? Kerja itu, Pak. Oh, kerja juga? Dia datang sakit ongkem. Oh, Hadir Pak, hadir Pak. oh hadir. Kameranya dibuka Mas. Biar tahu saya kameranya itu, wajahnya biar tahu. Oh, Ini Pak, ini Pak. Oh, lagi ini ya. Lagi kerja Mas. Kerja JNT Pak. Oh, JNT. Oh, sibuk Iya ini. Pak. Pengiriman barang ini ya. Ya wis, yang penting hadir dulu lah ya. Nanti Ya, bisa di ini lagi, misalkan belum maksimal pertemuannya bisa dilihat di YouTube-nya nanti ya. iya iya Yang Pak. penting wajahnya kalian itu terpampang di YouTube dulu loh. Ketok nanti oleh Dikti ya. Oleh Kemenang. Nama YouTube-nya apa, Pak? Oh, nah, lo kan sudah di-share. Setiap pertemuan di-share. Nah. Iya, nggak tahu, Pak. Baik, ayo kita bersama-sama berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Baik, kita akan masuk ke bab terakhir ya. Sekarang ini pertemuan terakhir karena untuk minggu depan udah UAS ya, ujian akhir semester. Nah, Mau istirahat. jelas ya? Sudah tampak ya di layar ya? Kok di saya belum, Pak? Belum. Belum, Pak. Yang lain udah Mau tampak? pakai ini. Udah Pak, udah. Sudah. Mas Nizar mungkin sinyalnya kurang. Ya. Oke, boleh, Pak. Jenengan apa namanya? Video jenengan juga nggak kelihatan. Video? Video yang mukanya nggak ada emang apa? Wajah saya nggak kelihatan? Enggak, Pak. Yang Kelihatan lainnya profilnya kelihatan? ada. Kelihatan Pak, kelihatan. Oh, kelihatan Mas. Mana Mas? Nah, reload dulu, Pak. Reload. Ya. Kita belajar sebagai lembaga penyedia uang. Lembaga pengelolaan uang. Apa contohnya? Oh, sudah, Pak. Lembaga keuangan apa contohnya? Ada bank, ya, BMT. BMT, apalagi
BPR, koperasi, apalagi Bank Detail nggak termasuk ya, apalagi rentenir nggak termasuk. Ini lembaga. Baik, kita masuk ke bab terakhir yaitu keputusan pemberian kredit. Ada 5 kriteria yang harus nantinya kita itu bisa melihat kemampuan dari seorang debitur, seorang peminjam uang. Kita kreditur, pemberi kredit. Jadi kita sebagai lembaga keuangan, pemberi kredit, yang menerima namanya debitur. Ya. Apa yang menerima namanya? Debitur. Oke. Jadi karakter yang harus dipahami oleh seorang atau lembaga kreditur, pemberi kredit terhadap nasabahnya atau debitur itu ada 5. Disingkat 5C. Yang pertama karakter, ya. Yang kedua capacity, yang ketiga kapital, yang keempat kolateral, dan yang kelima condition. Kondisi, ya. Karakter ini berkaitan dengan karakter apa ya namanya ya, karakter itu kejujuran Pribadinya. betul ya. Kalau seseorang itu karakternya itu ada yang emosional ya, ada yang mudah putus asa gitu. Itu nanti kita harus sebagai kreditur, pemberi kredit, kita harus pahami itu. Jadi karakter seseorang tatkala kita analisis apakah layak mendapatkan kredit dari kita. Jadi karakter itu pertama ya. Lembaganya ini jujur enggak lembaga ini gitu ya. Berkaitan dengan kejujuran karakter itu. Yang kedua capacity. Capacity itu berkaitan dengan kapasitas, kemampuan menghasilkan uang atau mengelola uang dari hasil produksinya sampai distribusinya, penjualannya dan lain sebagainya. Kemampuan perusahaan. Terus kapital itu identik dengan modal biasanya gitu. Modal pokoknya simpanan, pokoknya dia punya modal berapa yang dimiliki. Modal itu didapat dengan beberapa cara. Di antaranya dengan cara apa untuk mendapatkan modal itu? Untuk mendapatkan modal dengan cara apa? Meminjam, Pak. Meminjam. Yang kedua? Bekerja, Pak. Berproduksi. Intinya menjual ya. Menjual baru kita dapat modal, entah menjual aset perusahaan untuk mendapatkan modal ya. Terus berkaitan yang keempat yaitu kolateral ya. Berhubungan dengan besarnya agunan yang dijaminkan nanti. Jadi kalau kita memberikan kredit kepada sebuah lembaga, apa yang dibuat jaminan? Nah, seperti itu nggih. Jaminannya berupa apa? Sertifikat koperasi, sertifikat bangunan dari gudang misalkan. Sesuai dengan pinjaman yang mereka ajukan. Yang kelima yaitu kondisi berhubungan dengan kondisi ekonomi makro. Ini sekarang ekonominya apalagi krisis atau tidak gitu nih. Apalagi stagflasi atau tidak. Tahu stagflasi? Stagflasi tahu? Ada yang ngerti stagflasi? Ada yang tahu? Belum tahu? Kata-kata sasarannya. STAG, flasi, stagflasi, ya. Nanti dicari ya, stagflasi, kondisi saat ini, apakah Indonesia termasuk dalam kondisi stagflasi, nah, gitu ya. Nanti kalian coba untuk
mencarinya. Dan yang berikutnya, kita harus lebih mempersempit. Jadi seorang kreditur, pemberi kredit itu harus lebih dari 5 kriteria tadi itu lebih dipersempit lagi menjadi 3 R ya. Yang pertama return. Apa return? Return? Ada yang tahu return? Pengembalian, Pak. Pengembalian pinjamannya. Yang kedua, repayment. Apa payment? Pembayaran. Pembayaran. Kalau re apa? Apa? Bonus, Pembayaran kembali. Hah? bonus. Pembayaran kembali. Re apa? Repayment apa? Nama teman saya Pak Ray. Gaji, Pak, gaji. Cicilan, pembayaran itu namanya cicilan ya, kemampuan perusahaan dalam membayar cicilan. Kalau payment bayar toh ya. Kalau repayment pengulangan pembayaran itu namanya cicilan ya. Yang ketiga, risk bearing ability. Nah, apa itu? Risiko ya. Risiko itu berkaitan dengan perusahaan dalam menangani risiko yang akan terjadi dalam bisnisnya. Misalkan, ini bisnisnya dari lembaga yang mengajukan kredit ini, yang namanya debitur ini, kondisi perusahaannya ternyata sekarang itu sudah mulai collapse, sudah mulai mau bangkrut misalkan. Jadi kita harus tahu tingkat risiko yang harus kita hadapi nantinya. Jangan-jangan nanti tatkala kita memberi pinjaman, besoknya langsung setelah mendapatkan dana cair, besoknya langsung tutup. Ya, langsung pailit. Kita harus berhati-hati. Jadi ada 3 R ya, dari 5 C menjadi 3 R. Kemudian hal yang penting yang harus diperhatikan oleh pihak kreditur ya, itu ada 5 ya, yang harus kita sebagai kreditor, kita pemberi, kita seorang lembaga yang bergerak di pemberian kredit seperti BPR, seperti bank, seperti koperasi, kita harus memperhatikan 5 hal ini ya. Yang pertama, memahami sifat dan tujuan dari kredit yang diajukan. Yang kedua, mempertimbangkan jenis kreditnya dan jaminan yang diperlukan. Yang ketiga, menganalisis kondisi keuangan calon debitur. Jadi kita harus punya alat ya untuk menganalisisnya, yaitu laporan keuangan. Yang keempat, membuat peramalan atau forecasting. Forecasting untuk mengevaluasi prospek pembayaran atau evaluation ya. Kemarin sudah ya. Peramalan dan evaluasi kan sudah ya kemarin ya. Dan yang kelima, menyusun perjanjian kredit ya. Yang kelima, menyusun perjanjian kredit. Kemudian langkah awal yang perlu dilakukan oleh kreditur yaitu 1, memahami betul-betul apa yang menjadi tujuan dari pengajuan kredit oleh debitur ya. Tujuannya untuk apa nih? Untuk modal kah? Untuk membeli peralatan kah? Dan banyak hal. Kita harus paham itu. Jangan sampai kita kecelik ya. Apa kecelik? Bahasa mana kecelik? Jangan sampai kita itu
tertipu lah. tertipu. Ketipu ya, kecelik. Pengajuannya untuk pembelian mesin misalkan. Mesin untuk perusahaan produksinya misalkan. Nggak taunya untuk pernikahan anaknya. Itu ya harus kita berhati-hati, harus dilihat sungguhan ini betulan lah untuk modal misalkan. Nggak taunya untuk modal anaknya nikahan, memang nggak boleh ya. Harus kita berhati-hati. Dan yang kedua, bagi pengajuan kredit untuk pembelian barang, tujuannya sudah jelas kalau untuk pembelian barangnya. Misalkan langsung di apa itu? Banyak sekarang elektronik misalkan komputer misalkan ya, atau proyektor misalkan gitu ya. Itu jelas kreditnya udah jelas langsung berupa barang. Jadi tidak usah khawatir, memang tujuan pembelian atau pinjaman itu untuk pembelian barang yang dibutuhkan oleh perusahaan. Lalu kredit pembelian mesin langsung kredit mesinnya itu bagus, udah jelas ya. Jangan berupa pinjaman uang. Kalau pinjaman uang itu kadang apa yang diajukan nggak sesuai dengan kenyataan ya. Terus langkah selanjutnya, setelah mempertimbangkan sifat dan tujuan di langkah yang pertama tadi, langkah selanjutnya adalah seorang kreditor perlu mempertimbangkan jenis kredit dan besar jaminan atau agunan yang harus disediakan oleh pihak debitur atau pihak peminjam. Ya, sama seperti kalian mau kredit motor ya, mau kredit motor, mau kredit rumah, mau kredit mobil, itu harus disesuaikan dengan agunannya. Kalau jenis kreditnya misalkan mau kredit motor misalkan, kemampuan kalian itu 1 bulan itu minimal 1/3 dari penghasilan kita ya. Itu biasanya yang sering dilakukan oleh pihak debitur ya. Jadi penghasilan debiturnya itu minimal ya 1/3 dari penghasilannya, itu yang harus bisa dibayarkan kepada cicilan kredit setiap bulannya. Ini yang harus betul-betul dipahami oleh seorang atau lembaga yang bergerak di bidang kreditur ya. Terus mempertimbangkan jenis kreditnya, yaitu tadi mempertimbangkan jenis kreditnya, ini kredit untuk apa ini? Untuk jangka panjang atau jangka pendek ya. Harus jelas, harus pinter kalian. Jangan sampai alasan-alasan hanya manis di depan ternyata tidak sesuai dengan kenyataannya. Nggak ada ceweknya ya. Mau bicara tentang cinta kok nggak ada ceweknya ini ya. Nggak jadi dah. Terus yang ketiga, setelah mengetahui tujuan dan jaminan kredit dari pihak debitur, para analisis kredit perlu melakukan analisa terhadap kondisi keuangan calon debiturnya dengan memanfaatkan piranti tertentu untuk mengukur likuiditas dan solvabilitas. Itu salah ketik gitu ya. Solvabilitas seperti yang telah dibahas sebelumnya ya. Jadi contohnya apa? Laporan-laporan keuangan itu harus sudah dipegang, dilihat. Kalau pribadi biasanya dilihatnya itu tabungannya biasanya ya. Tabungannya ditransfer atau cash Pak misalkan, ditanyakan seperti itu. Oh, ternyata ditransfer ke bank apa? Tolong di print out. Ya, buku tabungannya di print out 3 bulan terakhir. Nah, seperti itu biasanya ya. Kalau kalian mau kredit sepeda motor seperti itu biasanya ditanya. Penghasilannya atau gajinya ditransfer atau cash? Ditransfer. Nah, kalau ditransfer biasanya dari pihak kreditor itu meminta agar kita memfotokopi 3 bulan terakhir dari buku tabungan kita ya. Karena ini sebuah lembaga yang pinjam,
Jadi yang harus kita analisa adalah laporan keuangannya. Terus apalagi? Misalkan apalagi gajinya secara cash, lain lagi kalau gajinya secara cash, ya. Biasanya dari pihak kreditor itu, dari pihak kreditor meminta slip gaji 3 bulan terakhir, biasanya seperti itu, dan surat pernyataan dari pimpinan atau dari kantor bahwa si A, si peminjam atau si debitur ini betul-betul karyawan di perusahaan A. Ini misalkan perorangan, ya. Ini saya bicara perorangan biar kalian lebih mudah untuk memahaminya, ya. Baik. Tahap selanjutnya yang tak kalah penting dilakukan oleh para analis adalah membuat peramalan untuk mengevaluasi prospek pembayaran. Nah, jadi harus bisa forecasting. Ketahuannya yaitu tadi, kalau perorangan dilihat dari tabungannya, ya. Tabungannya itu loh, 3 bulan terakhir bisa kelihatan, ya toh. Ini sisanya berapa sih? Oh, ternyata tabungannya di 3 bulan terakhir misalkan mencapai 10 juta. Nah, kalau 10 juta biasanya layak untuk mendapatkan sepertiga dari angsurannya. Nanti besar angsurannya itu sepertiga dari tabungan atau kemampuan dia dalam membayar, ya. Terus misalkan dari perusahaan tetap dari laporan keuangan, ya, dari neraca, ya, bukan neraka, ya, neraca, ya. Terus tahap ini terutama penting dilakukan untuk pengambilan keputusan pemberian kredit jangka panjang, bukan jangka pendek, ya. Biasanya berapa kalau kredit sepeda motor? Biasanya 3 tahun, ya. 36 bulan. Biasanya seperti itu. Jarang untuk 4 tahun, ya. Jarang untuk 4 tahun, 48 bulan, jarang, ya. Kecuali rumah sampai 10 tahun. Nah, kalau 10 tahun berarti berapa? 120 bulan, ya. Saya ajak ke perorangan biar kalian bisa lebih cepat tanggap untuk memahaminya. Biasanya kredit sepeda motor itu mulai dari 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, sampai 3 tahun biasanya, gitu nggih. Dan yang terakhir yaitu menyusun perjanjian kredit. Jadi ada perjanjiannya, ya. Nanti identik dengan apa itu? Kalau terjadi kerusakan misalkan, ada apanya biasanya itu? Bisa dikembalikan atau bisa diservis gratis, apa namanya itu? Asuransi, Pak. Hah? Asuransi, Pak. Asuransi, nanti berkaitan dengan asuransi. Misalkan kebakaran, misalkan rusak, misalkan kena gempa, dan lain sebagainya. Ya, langkah terakhir yang perlu dilakukan adalah menetapkan perjanjian kreditnya. Perjanjian kredit sudah lengkap semua. Perjanjian risikonya, denda-dendanya, biasanya seperti itu, ya. Penalti-penaltinya, misalkan seperti itu. Terus bagi hasilnya kalau di lembaga keuangan syariah biasanya seperti itu, ya. Tahap ini akan sangat tergantung dari analisis 4 tahap sebelumnya. Jadi 1, 2, 3, 4 yang tadi yang dipaparkan itu sangat bergantung untuk langkah yang harus diambil pada langkah terakhir dalam pemberian kreditnya. Kalau untuk kredit dalam berbentuk pembelian barang seperti HP, proyektor, komputer, dan lain sebagainya, itu biasanya tidak ada perjanjian tertulis. Ya. Oke. Ada yang mau dipertanyakan? Gak ada? Ini saya berada di STIS sekarang. Di STIS Radul Jannah Mojokerto. Nah, ini lagi bimbingan skripsi dari kakak tingkat kalian. Kalau tidak ada, baik. Ya, monggo Mas Akmal. Silakan. Ustaz, mohon maaf nih Ustaz. Oke. Tugas yang lalu Ustaz kasih Ustaz, saya tuh kelupaan Ustaz.
kemungkinan Ustaz saya minta berapa hari Ustaz untuk mengerjakan Ustaz, karena saya minggu-minggu ini agak Ustaz apa untuk pendapatan Habib Alfian Ustaz. Kelupaan apa, Mas? Lagi kesibukan untuk penyemprotan Habib Alfian Ustaz, pulang dari haji Ustaz. Oh, siap. Nanti bisa kalau kurang mengerti nanti bisa ditonton kembali nanti YouTube-nya ya. Kalau ada yang Oke, kurang siap, paham, minggu depan, Sabtu depan bisa ditanyakan kembali ya. Karena pertemuan kali ini adalah pertemuan terakhir, besok Sabtu depan insya Allah UAS. Nah, jadi masih ada kesempatan untuk kita bisa bertatap muka ya. Sebelum Oke, UAS siap, Ustaz. kalian harus sudah paham ya. Harus sudah bisa menjadi analis dari pakar dari laporan keuangan ya. Oke. Terus yang terakhir, karena nggak ada pertanyaan lagi, yang terakhir ada nggak yang terakhir? Wah, yang terakhir ini ya. Tolong kalian merangkum materi hari ini dengan menonton video di YouTube ya. Nanti videonya diupload. Kalian merangkum materi yang disampaikan dari awal. Kalau perlu, kalian tambahkan lagi, sempurnakan lagi. Misalkan ada contoh-contoh yang lebih konkret di dalam kehidupan kalian, sampaikan, nggak masalah. Bagus itu. Menambah kepedean kalian bahwa kalian sudah menguasai apa itu analisis laporan keuangan. Ya, ada pertanyaan? Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada, tugasnya merangkum materi hari ini dengan menonton video di YouTube yang nanti Ustadz akan unggah di YouTube. Kalau bisa, kalau lebih mantap, ditambah lagi ya contoh-contoh yang konkret yang kalian ketahui di dalam kehidupan nyata ya. Baik. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Semoga apa yang disampaikan materi hari ini dijadikan oleh Allah ilmu yang barokah, yang bisa menjadi wasilah kesuksesan kita di masa yang akan datang. Baik, kita bersama-sama berdoa. Dibuka videonya, kameranya dibuka. Kita sama-sama membaca kafaratul majlis agar materi yang disampaikan hari ini, ilmu yang kita dapat hari ini menjadi ilmu barokah ya, amin. Yang bisa menjadi wasilah kesuksesan kita di masa yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.